Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuflia, Stambuk D1A1 17049, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem upah. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau hasil kerja mereka. Poin kedua, macam-macam sistem upah. 1. Sistem upah menurut waktu. Berdasarkan sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, upah yang diberikan per minggu, dan upah yang diberikan per bulan. Dalam sistem upah menurut waktu, pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, perhitungan upah ini juga tidak menyulitkan. Namun sayangnya, sistem upah menurut waktu ini bila dilaksanakan secara murni, maka tidak akan ada perbedaan antara karyawan yang rajin dengan karyawan yang tidak rajin, sehingga karyawan tidak memiliki dorongan untuk bekerja lebih baik lagi. 2. Sistem upah menurut kesatuan hasil. Dalam sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Untuk jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Oleh karena itu, karyawan yang semakin rajin untuk mencapai upah yang lebih tinggi. 3. Sistem upah borongan. Dalam sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibanding upah harian. Untuk besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu hasil pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, termaksud kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan, dan cara kerja. 4. Sistem upah presmi. Dalam sistem upah presmi yaitu disediakan upah tambahan atau presmi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. 5. Sistem upah indeks. Sistem upah indeks merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Hal tersebut berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan besar upah yang diterima oleh pekerja. 6. Sistem upah skala. Sistem upah skala merupakan upah yang dibayar berdasar skala penjualan. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan upah yang dibayarkan. Jika jumlah penjualan meningkat, maka upah yang dibayarkan akan meningkat pula. Dan apabila penjualan turun, maka upah yang dibayarkan juga akan turun. 7. Sistem bonus. Sistem bonus merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah. Bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang bertujuan untuk merangsang atau memberi insentif supaya karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. 8. Sistem mitra usaha. Dalam pembayaran upah dalam sistem mitra usaha ini, sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan pada pekerja secara perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. 9. Sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktivitas. Dalam hal ini merupakan sistem upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa. 10.
sistem upah menurut prestasi. Dalam hal ini, sistem ini merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang bisa dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Poin ketiga, faktor yang mempengaruhi besar kecil sistem upah. 1. Jabatan golongan. Yang dimaksud golongan jabatan di sini adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Jabatan-jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya relatif sama dapat digabungkan menjadi satu kelompok golongan jabatan. Golongan jabatan seorang karyawan akan menentukan besar kecilnya gaji dan fasilitas yang ia terima dari perusahaan. 2. Jabatan. Jabatan dapat dilaksanakan sebagai sekelompok tugas dan pekerjaan dalam organisasi perusahaan. Jabatan yang berada mempunyai resiko tugas, tanggung jawab, dan tingkat kesulitan yang berbeda pula. Maka, jabatan pun menentukan besar kecilnya gaji yang didapat karyawan. 3. Masa kerja. Masa kerja adalah pengalaman mengerjakan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Masa kerja berhubungan erat dengan pengalaman. Semakin berpengalaman, semakin tinggi pula nilai seorang calon karyawan di mata sebuah perusahaan. Tak heran masa kerja turut berkontribusi pada gaji besar kecil yang ditawarkan perusahaan. 4. Pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Selalu ada persyaratan minimal pendidikan untuk memegang jabatan tertentu. Pendidikan memang menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam gaji seorang karyawan, terutama pada awal karyawan masuk. 5. Kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Jika kompetensi karyawan sesuai dengan jabatan yang diembannya, perusahaan pun akan diuntungkan. Malah, karyawan yang tidak berkompeten akan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, perusahaan akan mempertimbangkan faktor kompetensi karyawan untuk menentukan besar gaji yang layak ia peroleh. Poin 4. Pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. 1. UMK. UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang mencangkup satu wilayah kota atau kabupaten tertentu. Penempatannya dipengaruhi oleh otonom daerah dan UMP di mana kota atau kabupaten tersebut berada. 2. UMP. UMP adalah upah minimum provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah dalam satu provinsi, baik kota maupun kabupaten. 3. UMR. UMR adalah upah minimum regional yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. Dahulu, UMR banyak menjadi acuan dalam penetapan nominal gaji, sehingga istilah ini banyak dikenal di masyarakat. Namun, dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan yang baru, istilah ini sudah tidak digunakan lagi dan diganti oleh UMP dan UMK. 4. KHL. Standar kebutuhan hidup layak atau KHL adalah dasar dalam penentuan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup layak atau KHL merupakan komponen-komponen pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang dibutuhkan oleh seorang pekerja lajang selama 1 bulan. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai sistem upah, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.